Ini sialan podcast. Oke, welcome back di CNF ID sama gua Nico. Di video kali ini, gua nggak bakal ngebahas produk, gua nggak bakal nge-review, dan gua bakal jauh-jauh dari teknologi. Kita bakal bahas something a little bit different. Jadi kita punya show baru nih, namanya ISP, tapi bukan Internet Service Provider. ISP ini kepanjangannya yaitu ini siaran podcast. Oke. Jadi in short, ya ini podcast gitu loh. Dan di podcast ini kita bakal ngebongkar rahasia-rahasia dari nanti kita bakal ngundang tamu-tamu dari luaran yang pastinya jauh dari teknologi, dan kita bakal ngebongkar rahasia mereka yang jarang diketahui orang awam, orang biasa gitu. Dan hari ini kita udah kedatangan korban pertama. Ini temen gue dari SML One, bro, Mesh. Halo. Jadi, Terima kasih sudah mengundang menjadi korban pertama ya. Gimana rasanya bro kira-kira? Ini Nyaman, cukup nyaman ya. sangat luar biasa ya, di mungkin sini. korban paling nyaman ya gitu. Oke. Mungkin teman-teman mungkin ada yang belum kenal, mungkin kita kenalin dulu. Ini Bro Masyuri dari SML One. Mungkin bisa dikasih sedikit insight ya bro, sama background lo gimana? Boleh. Jadi saya kebetulan sekarang ini menjadi Chief Information and Digital Products dari SML One. Oke. Dan sebelumnya saya sempat profesi saya sebenarnya memang sebagai marketing juga, dan juga ada pas kuliah saya kuliahnya psikologi di Monash University. Monash University di Malaysia, Malaysia, KL ya. Ya. Oke. Kita udah lama juga sih nggak cerita-cerita. Jadi kemarin gue denger dari temen si Willy tuh. Jadi gue denger lu ada belajar kayak NLP gitu bro ya? Ada. Gua kemarin ngambil sertifikasi dari NLP dari Kanada, dan juga sebenarnya di NLP itu sendiri saya pelajari banyak teori-teorinya itu ketika saya kuliah. Dan ketika saya ngambil sertifikasi itu banyak refresh saja untuk dari NLP-nya prakteknya bagaimana. Karena sebenarnya esensinya adalah mengerti manusia dan juga bagaimana mengubah manusia dengan kata-kata. Karena neuro-linguistik kan. Linguistic programming. Programming. Jadi pakai bahasa dia program si korban gitu. Betul. Ya. Oke. Yeah. Tapi jauh banget lu ya sampai Kanada gitu ngambil sertifikatnya. Sertifikasinya sih bukan pas saya ke Kanada, tetapi pas trainernya datang dari Kanada. Gitu. Dan juga sertifikasinya itu memang dari dari Kanada. Oke, tapi organisasi di Kanada gitu ibaratnya. Betul. Oke. Nah, SML One nih bro, kita coba kenalin sama teman-teman di rumah. Boleh. Nah, SML One sebetulnya apa sih gitu loh? Training center yang sebenarnya lebih ke arah modern ya, maksudnya lebih modern dan juga dengan konsep yang terbaru. Itu adalah SML One. Nah, kita juga sudah sempat dipercaya untuk melatih Yayasan Putri Indonesia dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan dari Sinarmas yang sempat juga menjadi klien kami. Dan apa yang membeda dari SML One, kami menggunakan konsep EDA. EDA itu adalah Explore, Discover, dan Actualize, yang dimana setiap trainee yang datang mereka akan mengeksplorasi sendiri bagaimana mengaplikasikannya, dan juga mereka akan menemukan discover ya, mereka akan menemukan caranya, dan juga kita akan mempraktekkannya langsung di dalam program kita. Berarti jauh dari mungkin pendidikan zaman kemarin lah ya, kita bilang di mana kita lebih banyak kayaknya seperti gitu ya. Zaman kita dulu lah ya, waktu sekolah. Kita dulu, benar. Kita duduk doang dengerin gurunya ngomong gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang apa yang kita tidak suka dulu, kita berusaha mengubahnya di SML One. I see. Ya, jadi lebih ke sana. Oke. Sedikit mungkin tentang historinya SML One bro, lu gimana sih? Lu dari awalnya bisa kepikiran gitu mau bangun training center gitu? Soalnya lu dulu kan sales kan? Iya. Sebenarnya karena passion ya, karena dulu passion. Karena dulu ketika saya sekolah sebenarnya, saya sempat merasa teman-teman yang bisa tampil di depan itu keren sekali. I see. Dan saya merasa mereka itu punya peluang yang sangat banyak. Contoh temannya jadi banyak, dari segi informasi jadi lebih banyak, dan itu adalah hal yang sebenarnya membuat saya jealous pada saat itu. Dan ketika saya mau mencari pelatihan seperti itu di Kota Medan, belum ada pada saat itu. Berarti ada pun dengan sangat mahal. Nah, jadi ketika sudah selesai, saya berusaha untuk membawa konsep itu di Kota Medan.
I see. Dan kebetulan bertemu dengan Steven dan Lisa sebagai co-founder dari SML One. Dan kami memiliki visi yang sama dan ketemunya juga sangat lucu. Kita ketemunya di salah satu organisasi sebenarnya. Setelah berjumpa, Steven itu adalah dokter anak, spesialis anak. Lisa ini adalah MC profesional. Dan kita bertemu di organisasi tersebut dan setelah itu ternyata ada konsep kita punya visi yang sama. Jadi kita berjumpa, kita kreasikan kita channel semua kreasi kita di dalam SML One. I see. Wait, Steven lu Masyuri dan Lisa. Berarti namanya ini SML dari nama foundernya ya, SML ya. Sebenarnya kalau dibilang ya pasti memang kita beranjak dari sana. SML-nya itu berarti Steven Mas Lisa. Tetapi yang utama adalah kita merasa bahwasanya di SML One ini kita mau mengusung konsep seseorang pasti harus memiliki keahlian. Keahlian saja itu tidak cukup, harus dibarengi dengan karakter yang baik, yaitu manners. Manners. Dan dengan adanya dua kombinasi ini, baru mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan hidup itulah yang salah satu yang sasaran utama kita. Jadi individu yang kita kembangkan menjadi individu yang lebih baik. That's why makanya di SML One tagline-nya adalah making you better you. I see. Berarti skills tadi, manners dan life. I see, benar. Terus gini, gue banyak denger di luaran nih, lu kayak lu kalau untuk SML One kayak lebih condong ke public speaking ya bro ya? Public speaking sebenarnya karena dasar utama ya. Kita merasa bahwasanya pembelajaran banyak sekali skill-skill di luar sana yang dasarnya itu datang dari public speaking. Contoh misalnya kita mau sales, penjualan, presentasi. Pasti akan ada presentasi. Baik itu satu orang atau dua orang atau banyak orangnya sebagai audiensnya, itu juga skill presentasi kan. Berbicara dengan orang lain itu juga skill komunikasi yang kita pelajari bersama di public speaking. Dan di SML One kita bukan hanya khusus untuk belajar tentang public speakingnya, tetapi prakteknya di lapangan seperti penjualan, seperti misalnya pitching ideas. Sekarang yang paling banyak adalah startup business. Startup business ini sendiri, mereka founder-foundernya harus presentasi di depan investor supaya bisa secure investor investasi. Atau mereka harus bisa menarik minat dari calon pengguna aplikasinya mungkin. Nah, mereka harus presentasi. Semuanya public speaking gitu. Semuanya public speaking. Jadi dasarnya itu memang kita beranjak dari public speaking, tetapi banyak aplikasinya. Tapi public speaking mungkin di luaran ya, mungkin masih banyak stigmanya orang public speaking lu kayak MC doang atau motivator doang gitu. Kalau dari saya sendiri merasa bahwasanya public speaking itu memang general ya, ibaratnya sangat umum sekali. Kalau mau misalnya kita profesi, pada prakteknya memang MC paling banyak menggunakan public speaking. Tetapi dasarnya itu kan public speaking. Aplikasinya itu semuanya tergantung profesinya masing-masing. Bahkan seorang accountant pun tetap akan menggunakan public speaking. Contoh misalnya rapat bulanan disuruh presentasi. Ya, pasti itu juga membutuhkan skill untuk presentasi kan, public speaking. Bener. Terus SML One kan kalian pakainya bahasa Inggris semua ya? Kita tergantung segmen. Kita sebenarnya trilingual, ada dalam bahasa Mandarin, ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia. Untuk khusus segmen anak-anak, kita dua bahasa, Mandarin dan bahasa Inggris. Dan juga untuk segmen dewasa, kita menggunakan Inggris dan juga bahasa Indonesia. Iya, tiap kali gua buka Instagram lu, nampaknya yang bahasa Inggris doang nampaknya. Mungkin karena yang fokus dipromosikan pada saat itu adalah yang bahasa Inggris ya. Tapi kalau untuk professional training misalnya itu trilingual semua bisa gitu ya? Bisa. Dan bahkan sebenarnya kita juga baru banyak sekali perusahaan-perusahaan yang datang kepada kami yang membuat training kepada perusahaannya langsung, kepada staffnya. Dan ada yang request menggunakan bahasa Inggris, ada yang request untuk dalam bahasa Indonesia. Karena di perusahaan tersebut kebetulan ada expatnya. Dan kita memiliki privilege untuk training expatnya pada saat itu. I see. Wah, lumayan juga lah portfolio lu udah lumayan. Masih kita berkembang, dan bersyukur karena banyak perusahaan yang mulai mempercayai kami. I see. Lu establishnya tahun berapa sih? 2017. Berarti 3 tahun. Udah lumayan lama ya? Udah 3 tahun juga nih. Konsepnya sebenarnya kita ide SML One-nya itu di 2017. 2017. Tetapi eksekusi kelas pertama itu di 2018. Nah, tadi kita cerita lu ada professional training, terus ada
apa? Training anak-anak. Training anak-anak, ya benar. Ya. Nah, usia anak-anak nih, dari usia berapa kira-kira yang direkomen mulai Untuk belajar di sana? belajar public speaking. Mulai belajar public speaking lah kita bilang. Oke, kalau untuk yang anak-anak, kita programnya itu untuk pembinaan karakter dan juga komunikasi. Oke. Jadi dua aspek yang berbeda, bukan hanya public speaking, tetapi lebih luas lagi itu komunikasi dan juga karakter. Nah, anak-anak yang kami rekomendasi untuk sekarang ini di program kami itu di 3 SD ke atas. Oh, 3 SD ke atas. 3 SD ke atas. Alasannya cuma karena di umur 3 SD ke atas, kurang lebih 9 tahun 10 tahun, mereka sudah bisa mulai membuat perspektif mereka sendiri. Mereka sudah mulai bisa mengutarakan ide mereka dan mulai bisa mengarang. Dan di sanalah skill untuk komunikasi bisa kita bimbing untuk lebih cepat lagi akselerasinya. Tapi pernah nggak sih ketemu yang anak di bawah usia itu juga udah bisa? Oh, gitu? banyak ya. Banyak. Dan talenta setiap anak sebenarnya sangat unik. I see. Talenta setiap anak berbeda-beda, tinggal kita yang bisa menemukannya. Dan tugas kami di SML1 sebenarnya juga memberikan exposure kepada banyak sekali aspek dalam kehidupan. Contoh, ada anak yang suka menyanyi. Nah, ketika ada event, kita juga memberikan fasilitasi seperti itu. Ada yang sekarang ini paling populer semuanya mau jadi YouTuber. Iya, benar. Ya kan? Ramai banget deh. Dan kami juga banyak sekali acara-acara yang kami fasilitasi di YouTube, yang dimana mendukung mereka untuk publish konten-konten mereka sendiri. Contoh, anak-anak sekarang ini mereka mereview buku. Ada yang ibaratnya mereview makanan, di-post di YouTube. Nah, itu juga banyak sekali project-project yang kita lakukan kepada anak-anak. Berarti tergantung bakat si anak di mana ya, lu nanti targetnya di situ. Gitu. Iya, betul. Nice. Dan yang paling khawatir sebenarnya karena sekarang ini saya sangat takjub sekali dengan banyak orang tua yang sudah melek ya dengan anak itu tidak mesti hanya mahir dalam dunia akademis. Nah, ya kan? Dan nilai itu adalah salah satu parameter saja, bukan the only parameter. Ya kan? Dan di sini banyak orang tua yang sudah sangat terbuka wawasannya, dan karena 10 tahun ke depan tantangan yang dihadapi anak-anak sekarang ini akan sangat berbeda. Baru saja ini ada orang tua yang berbicara seperti ini. Dalam program kami yang sebenarnya public speaking, dan public speaking itu kan offline ya, biasanya jumpa dengan orang. Sedangkan di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa tidak bisa berjumpa dengan orang lain. Jadi menurut perspektif orang tuanya, kalau public speaking belajarnya secara online itu tidak akan efektif. Dan satu tambahan lagi dari kita sebenarnya yang ketika saya mendengar cara seperti ini, saya mengatakan, teman saya juga mengatakan seperti ini. Kalau misalnya kita hanya rely public speaking itu di depan audience, ya kan, 10-20 tahun ke depan mungkin saja audiensnya itu sudah bisa di augmented reality. Ya kan? Mungkin saja tantangannya itu di dalam dunia kerja, mereka juga harus dipaksa setiap harinya meeting secara online. Jika mereka sudah bisa melakukan presentasi secara bagus di online, bukankah itu juga mempersiapkan mereka untuk lebih siap lagi di masa yang akan datang? Jadi itu adalah salah satu pertimbangan kita. Ibarat sekarang orang udah, apalagi di kondisi corona sekarang ini, banyak orang dari ngomong face to face jadi ngomong ke kamera jadi ya. Betul. Itu yang perlu dipersiapkan. Memang tantangannya sangat berbeda. Berbeda memang. Berbeda. Jumpa dengan manusia ya pasti lebih nyaman ya. Benar. Lebih nyaman. Gimana tanggapan lu soal anak yang misalnya, kalau orang bilang nih, lu bisa ngomong di publik itu, confidence lu itu talent gitu loh. Oke, itu bukan seperti itu. Dulu seperti yang saya ceritakan tadi, saya ketika melihat teman saya yang jago public speaking di depan, jago untuk berbicara di depan, saya merasa jealous. Ya kan? Nah, memang ada faktor talenta di sana. Tetapi ini adalah keahlian. Seperti contoh misalnya kita bisa mengemudi, itu keahlian. Benar. Bersepeda keahlian. Berenang juga sebuah keahlian. Sama public speaking juga keahlian. Yang penting diasah. Ya setidaknya ketika memang orang yang bertalenta pasti akan mulainya itu dengan lebih cepat. Yang misalnya talentanya nggak di sana mungkin akan lebih memakan waktu yang lebih panjang untuk mencapai ke sana. Tetapi at the end of the day, it's a skill that you can hone. Berarti introvert versus extrovert ini nggak perlu diperdebatkan ya? Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwasanya orang extrovert ini paling jago ngomong. Observasi saya malah terbalik.
Biasanya orang-orang yang ekstrovert memang sangat nyaman dan sangat intuitif dalam arti kata, oh ini respon dari lawan, saya bisa meresponnya kembali dengan cara yang lebih menarik. Oke. Orang ekstrovert memang sangat jago di sana. Oke. Oke. Tetapi kalau misalnya kita mau meminta konten-konten yang sangat mendalam, contoh pengetahuan atau pertimbangan atau misalnya sebuah kebijaksanaan atau ibaratnya kontennya ini sangat mengena deh, yang bisa buat kita baper. Biasanya yang datang ini dari orang-orang yang introvert, cenderung introvert. I see. Kenapa? Karena mereka sangat pola pikir mereka ini sangat intimate sekali, maksudnya sangat introspektif, ya. Introspektif yang sangat menarik untuk didengarkan. Jadi malahan orang ekstrovert dan introvert, saya lebih cenderung kalau pembicaranya introvert, pasti saya akan menunggu-nunggu satu value dari dia. I see. Berarti ibaratnya introvert, lu saring dulu bener-bener yang mau lu lontarin ya. Sedangkan ekstrovert kebalikannya, lu lontarin dulu baru pikir gitu. Betul. Iya. Betul sekali. Di SML1 lebih banyak yang mana tuh kira-kira? Yang introvert, extrovert ini? Memang kita ada pretest. Kalau untuk yang anak-anak yang datang ke tempat kami, kita ada pretest. Tetapi pretest tersebut anak-anak ini personalitinya masih berkembang. Jadi masih belum bisa kita tentukan apakah dia extrovert and introvert karena banyak faktor. Dan kita memang ada parameter. Sebenarnya sampai sekarang mix sih. Mix ya. Mix. Lu udah sering nih kan public speaking lah segala macam. Dan lu juga sebagai trainer ya lu di SML1. Ya, trainer. Kalau ngomong di public gitu masih bisa grogi nggak itu? Grogi pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Karena sebenarnya percaya diri itu bukan berarti tidak pernah grogi. Oke. Percaya diri itu saya kasih gambarannya seperti ini. Kalau misalnya kita dihadapkan, saya sudah terbiasa nih bawakan training. Tetapi ketika saya harus misalnya training saya ini dihadiri oleh semua direktur atau kepala negara dari satu negara, dari banyak negara. Maka saya pasti akan merasa bahwa saya nervous juga karena stake-nya itu tinggi, taruhannya itu besar. Jadi selama kalau misalnya kita merasa bahwa taruhannya itu besar dan kita grogi, itu hal yang bagus, positif. Karena kita peduli hasilnya bagaimana. I see. Jadi jangan takut kalau misalnya, kenapa saya masih bisa grogi ya setelah belajar public speaking ya. Ternyata public speaking itu tergantung daripada stake kamu, taruhannya kamu. Oke, last question nih. Nah, kalau misalnya gua di IT nih ya, kan misalnya ada produk kayak Mikrotik atau Cisco. Mungkin lu belum pernah dengar, tapi ada produk router gitu. Dan router ini dia punya software. Dan misalnya ada satu corporate nih, lu mau implementasiin sistem ini di company lu misalnya ya. Dan lu perlu orang untuk nyeting item produk ini. Nah, biasa corporate mereka ada cari teknisi yang harus certified gitu loh. Nah, di public speaking gimana tuh? Program sertifikasi sebenarnya bagus karena itu adalah satu standar mutu ya, jaminan mutu. Tapi sebenarnya banyak juga kejadiannya adalah orang yang sudah tersertifikasi, kualitasnya ketika praktek di lapangan, karena kan sertifikasi itu kan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya dalam 5 hari, dalam 10 hari, ada yang dalam 1 bulan. Dan biasanya orang hanya berjuang untuk mendapatkan sertifikasi itu, memberikan yang terbaik. All-outnya pas di sebelum ujian itu doang ya? Tetapi hasil setelahnya itu belum tentu. Banyak juga pembicara yang sebenarnya tanpa sertifikasi pun kualitasnya itu sangat luar biasa. I see. Jadi sertifikasi bagus sebagai jaminan awal, tetapi apa yang menentukan itu adalah kualitas kamu setelah sertifikasi itu. Dan orang juga bisa melihat reputasi kamu, track record kamu ketika kamu presentasi, apakah itu menarik atau tidak. Jadi sertifikasi penting di awal, tetapi kualitas yang jauh lebih penting. Lu tetap harus kasih suatu kualitas gitu. Ya sih. Tapi secara realnya di lapangan masih banyak ya kayak public speaker gitu yang tanpa sertifikasi juga ya. Kalau banyak. Ibaratnya gini, kita tidak perlu sertifikasi untuk berbicara. Semua orang punya hak untuk berbicara. Dan setiap orang punya nilainya yang layak dibagikan. Kita tidak bisa mengatakan, kalau misalnya satu orang pembicara itu, yang kamu katakan itu tidak benar karena kamu belum ada sertifikasi. Siapa bilang? Karena bisa saja orang tersebut sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa. I see. Ya kan? Jadi sertifikasi itu salah satu kredibilitas, tetapi bukan the only credibility. Masih banyak. Gak mutlak gitu ya? Gak mutlak. Mungkin lu coba kenalin dulu ini ke viewer kita. Mungkin
viewer kita ada yang tertarik nih sama programnya lu. Kira-kira lu punya program apa gitu di SML One yang Oke, jadi sekarang ini kita sedang mengembangkan namanya Skill Manners and Life Academy. Oke. Ya, dan semua ini adalah online learning. Online learningnya itu dari sifat yang mereka bisa akses kapan saja dan di mana saja. Jadi bukan harus datang ke satu pertemuan di jam tertentu, tetapi mereka bisa akses kapan saja. Jadi SML One Academy, ya SML Academy, Skill Manners and Life Academy itu bisa diakses. Tunggu tanggal launchingnya akan sangat dekat, ya dekat sekali ini kita akan launching. Ada juga program untuk anak-anak, ya program untuk anak-anak yang untuk melatih kepercayaan diri mereka, skill sosialisasi mereka, dan juga public speaking mereka, dan dibarengi dengan karakter. Jadi itu ada untuk anak-anak dan remaja. Oke. Mungkin lu punya website atau apa gitu Ya, buat boleh. di Kalau untuk video-video kita juga banyak portofolio kita di YouTube-nya SML One ya, Oke. dan juga boleh akses di www.sml1.com. ya, catat tuh. Yes. biasa. Jadi ini juga saya sangat senang sekali bisa datang di hari ini karena sebenarnya saya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti gini. Saya sendiri untuk memaksimalkan experience saya di internet untuk mencapai ibaratnya bagaimana supaya bisa maksimal presence saya secara digital, menggunakan equipment apa, internet juga yang harus diakses. Karena gini, semakin banyak konten yang kita buat, sekarang banyak yang harus kita upload. Iya benar. Dan internet ini menjadi kendala, apalagi keterbatasannya di Kota Medan. Mungkin nanti kita akan konsultasi ya lebih jauh bagaimana kita bisa membuat pengalaman internet kita jauh lebih mengenakan lagi. Ya. Ini tambahin info lagi nih buat teman-teman di rumah. Pas banget mau launching SML Academy ya, kan online base ya. Betul. Oke, nanti bisa kita coba kita gali lagi. Sesi satu lagi lah ya. Oke, kita gali lagi. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini, episode kali ini. Tungguin episode selanjutnya, kita bakal ada korban baru. Dan see you again until next time.